Kemudian ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum, kaidah yang kelima yaitu takdimul aham alal aham. Hendaklah seorang dai itu mengutamakan yang yang penting di antara yang terpenting, seperti masalah tauhid ya. Jangan sampai ketika seorang dai berdakwah kali pertama, yang pertama dibahas masalah tahlilan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak masalah tahlil itu hukumnya apa? Nggak tahu Pak Ustadz, itu bid'ah. Begitu. Itu kali pertama dia tak pernah jelaskan masalah tauhid. Dia tak pernah menjelaskan masalah syirik itu apa. Yang dia singgung pertama sekali awal dakwah dia adalah masalah mengkritisi yasinan. Sementara yasinan itu ibadah yang sakral sekali di Indonesia ini. Nggak apa-apa orang nggak sholat isya asalkan yasinan. Coba perhatikan, masjid kosong ketika yasin itu, dia pergi ke wirid. Demikian. Ini pula yang disinggung pertama sekali. Saya masih ingat kisah di Medan ini. Seorang dai diundang di sebuah kampung yang sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Maka pertama sekali dia katakan, ketahuilah, yasin itu bid'ah, tahlil itu bid'ah. Dia nggak tahu sedang ngisi Isra Mi'raj juga bid'ah. Tapi begitulah. Akhirnya apa respon masyarakat? Orang-orang kan melihat ini Ustadz kena apa ini? Kok tiba-tiba cerita bid'ah? Apa salah kami? Apa dosa kami? Demikian. Keliru dalam menempatkan mana yang pertama dan mana yang paling pertama. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keenam, yaitu seorang dai hendaklah dia pandai menimbang maslahat dan mudarat. Apabila dia melihat kemungkaran dan menurut pertimbangan dia, jika dia mengingkari kemungkaran itu akan hilang kemungkaran tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Apabila dia mengingkari kemungkaran menurut pertimbangan dia bisa berkurang kemungkaran tersebut tanpa ada efek negatifnya, maka dia wajib. Apabila dia ingkari kemungkaran tersebut akan muncul kemungkaran yang seimbang, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Kemudian apabila dia mengingkari sebuah kemungkaran akan muncul kemungkaran yang lebih, ya, maka dia haram hukumnya mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi ada 4 tahapan, 4 pertimbangan ikhwatiddin. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum, yang terakhir yaitu at-tatsabbut fil umur. Hendaklah seorang dai itu dia meneliti setiap berita yang sampai kepadanya. Ketika dia mengetahui sebuah kemungkaran terjadi di sini misalnya, dia teliti terlebih dahulu sebelum dia melakukan sebuah eksekusi ataupun melakukan sebuah gerakan dakwah di kalangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang orang yang fasik membawa berita, ya maka hendaklah kalian teliti dahulu. Karena masalahnya ikhwatiddin, bisa saja seorang datang melapor kepada si ustadz, seorang ustadz, si fulan murid ustadz itu begini dan begitu. Kemudian dipanggil, kamu tidak boleh melakukan seperti ini. Ini perbuatan mungkar, ini perbuatan bid'ah. Tidak selayaknya kamu melakukan ini. Kamu sudah lama ngaji, begitu. Yang dipanggil bingung, apa ustadz? Bid'ah apa? Mungkar apa? Kamu kan melakukan gini? Enggak. Kamu lakukan bid'ah ini? Enggak. Loh, ustadz ketemu dapat berita dari siapa? Dari fulan. Panggillah. Akhi, yang antum maksud siapa? Si Muhammad mana? Oh, yang saya maksud si Muhammad yang tukang kopi Pak Ustadz, bukan si Muhammad yang tukang herbal. Oh itu. Gara-gara apa? Berita tak benar. Ya, berita tak benar. Terkadang mad'u menyampaikan berita dari satu ustadz ke ustadz lain. Ustadz tanya, kata ustadz itu bahwasanya hukumnya ini begini. Kalau ustadz itu juga emosi, oh ustadz itu salah. Misalnya sama-sama Ustadz Hang misalnya begitu kan. Mengadu domba, bisa seperti itu ikhwatiddin. Maksudnya bukan mengadu domba, mengklarifikasi.
Makanya masing-masing para dai juga terus ada komunikasi. Kalau tidak, kadang-kadang mad'u ini tanpa dia sadari memanas-manasi kalangan para ustadz. Manas-manasi kalangan para ustadz. Ikhwafiddin azinallahu iyyakum. Ya, demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Itulah lebih kurang yang memang ini merupakan kaidah-kaidah yang membutuhkan penjelasan yang lebih sebenarnya ya. Seharusnya ini merupakan sebuah daurah yang memberikan contoh-contoh yang konkret sehingga lebih jelas lagi. Tapi semoga secara global kita sudah punya kaidah-kaidah dasar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al ghafurur rahim.